dari Selayar. Jadi Latiboro ini bersaudara kandung dengan Laeli, Raja Muna yang pertama, dan juga bersaudara tiri dengan Bulawambona, Raja Buton yang kedua. Karena konon sejarahnya si Batara dari Majapahit dua istrinya, satu Wakaka yaitu Raja Buton yang pertama, yang kedua Wabokeo. Itu Wabokeo melahirkan Laeli dengan Latiboro. Kemudian Latiboro yang kawin salah seorang perempuan yang berasal dari Konawe. Konon disebut Elulanggai dan Wialanda, yaitu Raja Konawe. Selanjutnya perkawinan mereka itu lahir seorang putri bernama Warandea. Kemudian Warandea ini dikawini oleh Ki Jula, putra pada Batara Guru, Raja Buton yang ketiga, lahir seorang Watu Bapara. Lalu kemudian Watu Bapara dikawini oleh Sugimanuru, Raja Muna. Lahirlah yang namanya Laki Laponto, disebut di Muna. Kemudian Muruhung disebut di Buton. Kemudian di lingkungan Konawe dan Mekonga itu disebut Haluleo. Jadi sebenarnya para bangsawan yang ada di Muna hari ini, para bangsawan yang ada di Buton, para bangsawan yang ada di Tolaki, itu selalu ada hubungannya dengan raja di Tiboro ini. Jadi Tiboro ini luar biasa pada masa lampau. Pak Bupati yang saya hormati, dalam kerajaan Buton, Tiboro juga merupakan salah satu sekutu atau biasa dikenal Barata, tapi kadang-kadang Muna dan Tiboro tidak menerima istilah Barata. Saya menyebutnya sebagai sekutu daripada kerajaan Buton. Bahwa pada masa lampau memang 4 kerajaan, kerajaan Tiboro, kerajaan Muna, kerajaan Kulin Susu, dan kerajaan Kaledupa itu adalah bagian daripada saudara atau sahabat daripada kerajaan Buton. Keempat kerajaan ini mereka memiliki kewajiban khusus dalam menjaga keamanan Kesultanan Buton. Saya beri contoh, misalnya Tiboro itu bertanggung jawab menjaga keamanan Kesultanan Buton yang wilayahnya itu dari Tiboro sampai Pulau Wawoni. Kemudian Kulisusu, dari Kulisusu sampai Pulau Murumaho. Kemudian Kaledupa, dari Kaledupa sampai Batu Atas. Kemudian Muna, dari Muna sampai Pulau Sakur. Jadi sebenarnya kita dari dulu sudah bosan. Pak Bupati yang sangat saya muliakan, saya berdiri di tempat ini, ada satu hal yang ingin saya ingatkan, bahwa pada 367 tahun yang lalu, 367 tahun yang lalu, terjadi peristiwa yang sangat memilukan di tempat ini, di Selat Tiboro, yaitu VOC dan sekutunya menggempur habis-habisan kerajaan Tiboro pada waktu itu, yaitu terjadi di Selat Tiboro, dan di Benteng Tiboro. Kenapa Tiboro menjadi objek daripada penyerangan VOC pada masa itu? Karena Tiboro dianggap bekerja sama dengan Makassar, karena Makassar adalah saingan dagang VOC pada waktu itu. Akhirnya Tiboro menjadi sasaran daripada penyerangan VOC pada masa itu. Apa yang menjadi kerugian Tiboro pada masa itu? Lebih 200 warga Tiboro tewas pada masa itu. Salah satunya yang menjadi korban itu adalah Raja Tiboro. Itu menjadi korban. Pak Bupati tolong dipikirkan ini. Ini sangat penting untuk diajukan menjadi pahlawan nasional untuk Tiboro ini. Mana tepuk tangannya? Ini luar biasa. Selain itu juga yang menjadi korban itu
kurang lebih 300 perempuan dan anak-anak itu ditangkap hidup-hidup oleh VOC. Di antara 300 itu antara lain ada istri raja, kemudian ada anak perempuan raja juga di situ ditangkap. Kemudian seluruh logistik yang ada di Tiboro ini, termasuk perahu, itu dibakar. Dan satu yang sangat luar biasa, Benteng Tiboro yang dianggap benteng termegah, terindah pada waktu itu dirobohkan rata dengan tanah. Dirobohkan rata dengan tanah. Tapi anehnya Pak Bupati, benteng itu meskipun dirobohkan dengan tanah, itu dalam waktu tidak sampai 10 tahun masyarakat Tiboro membangun lagi benteng itu sehingga tetap berdiri seperti benteng semula. Ini luar biasa masyarakat Tiboro. Padahal waktu itu Pak Bupati belum ada APBD, belum ada APBN. Mereka bangun hanya karena persatuan dan semangat mereka pada waktu itu. Itu sangat luar biasa. Sehingga dari apa yang saya ceritakan tadi atau yang saya sampaikan pada kesempatan ini, ada 4 hal yang ingin sebagai seorang ilmuwan memberi rekomendasi kepada Pemda Kabupaten Muna Barat melalui Pak Bupati. Yang pertama, rekomendasi saya inginkan segera Pak Bupati kiranya menggagas penulisan sejarah dan kebudayaan Tiboro, Pak, supaya generasi tahu bahwa sejarah Tiboro pada masa lampau itu cukup besar, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dalam waktu yang singkat sangat diperlukan penyusunan perda tentang pembentukan lembaga adat Tiboro atau apapun namanya, karena itu penting sekali untuk menyambung masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Kemudian mungkin rekomendasi saya yang ketiga adalah segera benteng Tiboro dan beberapa benteng yang lain yang ada di Kabupaten Muna Barat ini ditetapkan statusnya menjadi cagar budaya. Jadi apapun hari ini tidak akan mungkin kita bangga belum ada benteng sebenarnya yang sebenarnya menjadi cagar budaya di Muna Barat ini, karena belum ada statusnya. APBD belum ada haknya untuk memberi anggaran di situ, apalagi APBN bisa ditangkap bupatinya kalau memberikan anggaran di situ, kecuali ditetapkan dulu statusnya. Saya sudah memberikan tenaga ahli cagar budaya di sini 5 orang. Saya minta ini secepat-cepatnya. Kenapa segera ditetapkan? Karena memang benteng Tiboro ini adalah benteng yang terunik di dunia. Coba bayangkan dalam waktu 10 tahun bisa sudah dirobohkan rata dengan tanah dan dibangun kembali. Dan sekarang ternyata masih utuh lagi. Dan saya minta dalam waktu yang tidak lama, kalau perlu untuk kegiatan kepariwisataan seperti ini, itu harus dilaksanakan di benteng sana. Kalau perlu dinas pariwisata berkantor di benteng situ, apapun caranya. Karena kita harapkan ke depan benteng Tiboro ini bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi bagi Muna Barat. Karena bukan hanya wisata pelajar yang kita harapkan, tapi dari mancanegara. Saya kira di sini sudah saya lihat ada yang panjang-panjang hidungnya, saya kira ini. Nah, mudah-mudahan mereka ini akan memberi informasi kepada sesama mereka sehingga satu waktu akan berkunjung banyak di sini. Dan saya kira lokal juga Makassar akan berkunjung karena memang punya sejarah yang unik. Kemudian rekomendasi saya yang terakhir Pak Bupati adalah segera memikirkan usulan siapa sebenarnya Raja Tiboro yang menjadi korban pada waktu pertempuran dengan VOC itu, supaya segera diusulkan menjadi pahlawan nasional. Saya kira itu sepatah kata dari saya terkait dengan sejarah Tiboro. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.